Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah, kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu nggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, nggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunnat, tapi wajib. Ya, belajar zikir itu sunnat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib enggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah SWT, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajahtu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usoli bid'ah atau tidak bid'ah, enggak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah, ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kolbu. Jadi kita enggak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya, pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut, debat lagi di hatinya. Kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Sholat itu bukan lagi berdebat. Sholat itu menikmati santapan-santapan zikrullah. Ya. Jangankan itu. Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami, ada orang bersin lagi sholat. Dia lagi sholat. Dia baca yarhamukallah. Gimana Pak? Boleh nggak? Kita lagi sholat. Ada orang bersin. Terus kita bilang yarhamukallah. Gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan nggak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin. Lagi sholat, sahabat bentak dia. Kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat bentak sahabat, gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat, Nabi tidak mengata-ngataiku. Bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku. Beliaulah guru terbaik. Guru paling ideal, gak pernah ngata-ngatain orang. Terus Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, sholat itu la tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya, kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin. Itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya ya. Wah, di mazhab gua nih gak ada nih. Nggak ngangkat tangan debat, lagi sholat debat, berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah, belajar sholatnya dengan apa? Dengan nafsu pengen berdebat. Ya, kalau udah sholat nggak ada debat, nggak ada pengajian, ya. Ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Baik. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi,
Yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa kullama istayqaza min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilih dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da salat, zikir ghuduwan wa ashiyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi nggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang nggak disebut ahli zikir hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada yang nyoba belum? Ini aneh nih minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut nggak? Kan nggak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah. Kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih memandang nasi yang mengenyangkan. Masih memandang air yang menyegarkan. Berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana? Rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala jawaziz zikri bil qalbi wal lisan lil muhdits wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid, ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid. Kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, sering junub gak antum? Makanya kita ini sering junub, Pak. Mandinya jarang. Ya. Makanya ketika masuk sholat, kita masih membawa junubul ghafalat. Junub lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah gak masuk masjid? Berani gak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat, tapi tidak keluar dari junub lalai. Gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita. Padahal itu diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak, kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu.
Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang.